Sobat Polri, kembali lagi di SSDM Podcast. Seru-seruan di Mabes bersama saya Ibtu Felinsa Tanau. Nah, perlu diketahui juga bahwa SSDM Polri ini sangat mendukung prestasi dari seluruh personil. Dan kita juga menghadirkan di sini para anggota Polri yang telah berhasil memberikan prestasi di Macau ya. Kalau saya salah sebut tolong dikoreksi, yaitu di acara atau di World Cup Indoor Skydiving and Asian Indoor Skydiving Championship. Ya. Boleh diceritakan dulu nggak? Atau perkenalan dulu kali ya Pak ya? Boleh dimulai dari belakang. Saya dengan Komisaris Polisi Anjil Fauzi dari Kesatuan Pasukan Gegana Korps Brimob Polri dalam hal ini selaku pelatih di Terjun Payung Polri. Oke, ya pelatihnya ya Pak ya? Oke, begitu juga Bang? Resmi banget ya kayaknya. Iya kayak resmi banget. Serius banget, lebih tenang sedikit lah. Lebih tenang sedikit. Jadi saya Kompol Sanggurah Wiratama, sekarang dinas di Polda Metro Jaya. Kemarin berangkat sebagai Katim untuk tim 4-way indoor skydiving atau sebagai cadangannya untuk apabila penggantian permainan. Pada saat di Macau ya Bang? Di Macau. Oke, selanjutnya. Dan mohon izin Ibu, perkenalkan diri, saya Brigadir Nur Fauzia dari Korps Brimob Polri. Saat di Macau pertandingan saya sebagai Katim Timnas Putri. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas kemenangan yang telah diraih oleh putra dan putri dan Sobat Polri juga di sini. Terima kasih. Teman-teman kita, boleh saya sebut teman-teman ya Bang? Rekan-rekan lah ya. Boleh. Ya, rekan-rekan kita sudah membawa nama Indonesia terkhususnya Polri di ajang internasional. Mungkin boleh diceritakan karena saya sangat kosong sekali terkait dengan skydiving gitu. Boleh diceritakan kemarin harus pimpinan delegasi yang berbicara. harus berbicara. Kalau bicara kita nih kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya yang harus menceritakan ya. Terjun Payung Polri ini. Oke, mungkin boleh Bapak diceritakan. Kami berangkat ke acara World Cup Indoor Skydiving dan Asian Championship membawa nama Indonesia. Ya, kami ada 3 tim. Yang pertama itu adalah tim putra 4-way formasi skydiving, tim putri 4-way formasi skydiving, dan juga tim 2-way dynamicnya. Ya, dalam ini kegiatan tersebut merupakan agenda resminya FAI. Agenda resminya Federasi Aeronautika Internasional. Kalau biar dikenalnya biasanya kalau di dunia apa? FIFA-nya ya Bang. FIFA. Kalau sepak bola Kalau sepak bola kayak FIFA-nya. Ya, sepak jadi bola, di sepak bola kalau di sini ini aeronautika. Jadi kegiatan Ajang, olahraga dirgantara seluruh dunia itu di bawah FAI. Ya, ajang internasionalnya khusus olahraga penerjun ini ya Bang ya. Oke. Jadi diselenggarakan di Macau, Cina yang di bulan April kemarin. Jadi kita berangkatlah mewakili Indonesia yang memang pada saat kenapa kita berangkat ke sana? Karena pada saat kita melaksanakan kejuaraan nasional di tahun 2023, kita sebagai juara-juara nasional sehingga diberangkatlah kami ke sana. Oke, kan menang ya Pak ya? Boleh diceritakan juga menangnya juara berapa putra dan putri? Alhamdulillah sebenarnya kalau bicara ini yang cewek ini sebenarnya targetnya kita nggak ada target ya. Targetnya malah urutan 3 Asia. Jadi kami ini kan berangkat ke sana itu kan targetnya memang untuk tim putri, karena berasal awalnya itu kan tim putri yang kita berangkatkan, karena kita melihat situasinya, karena kita mentargetkan tim putri itu hanya peringkat 3 saja di Asia dan peringkat 5 di dunianya, sedangkan tim putranya itu hanya peringkat 5 saja di Asia dan peringkat 15 di dunia. Alhamdulillah hasilnya kemarin tim putri dapat juara 2 di tingkat Asia dan peringkat 5 di dunia. Yang berikutnya tim putranya kita juara 3 di tingkat Asia dan peringkat 12 di dunia. Wah, berarti melampaui dari target dan Betul. prediksi awal luar biasa. Itu tanpa usaha nggak bisa kayak gitu ya Pak ya? Betul. Nah, inilah makanya kita tempatkan para katim-katimnya yang memang terbaik nih. Betul, karena kita harus menampilkan yang terbaik. Kalau kita biasa-biasa saja. Kalau bicara kemampuan anggota memang mumpuni, kita juga nggak akan bisa seperti ini tanpa ada dukungannya dari fasilitas dari Polri. Nah, kesempatan ini memang kita harus akui dan harus disampaikan juga pada Sobat Polri dimanapun berada bahwa Polri saat ini sudah memiliki salah satu alat yang paling canggih yang disebut dengan wind tunnel atau corong atau tabung itu untuk kita bermain
indoor skydiving. Skydiving ya, boleh Nah, berlatih di situ betul. ya Bang ya. Nah saat ini sudah memiliki yang paling bagus Asia Tenggara yang ada di Polri. Jadi sehingga mungkin itu sangat menunjang sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan berprestasi di kancah dunia. Maka kita berani pede karena memang di samping atletnya juga memang punya kemampuan dari hasil rekrutmen yang baik, kemudian ditambah juga fasilitas yang mendukung, jadi hasilnya juga kita juga jadi luar biasa karena latihannya juga luar biasa, pasti penampilannya jauh lebih luar biasa. Mungkin kita boleh lihat dulu kali ya salah satu video kemarin di Makau. Video yang pertama dulu, boleh sambil kita komentarin nggak apa-apa ya Pak? Nah ini kebetulan ini ronde 6 ya Mbak Nur. Mbak Nur yang bisa jawab nih ceritanya. Oke, Mbak Nur gimana? Ini ronde 6 dari tim putri Formation Skydive. Jadi di mana seperti yang kita lihat nih Sobat Polri ada gerakan Formation Skydive. Nah itulah yang dinilai oleh judges. Ini kebetulan kita tayangin in time penilaian scoringnya, in time scoringnya dari judgesnya. Kita lihat jadi setiap formasi pergerakan itu mendapatkan poin. Di mana kita mendapatkan poin itu dikasih waktu 35 detik dari kita stuck masuk ke dalam tunnelnya atau wind tunnelnya sampai nanti 35 detik batas waktunya. Jadi banyak-banyakan poin nih Kak. Oke, berarti judgesnya tuh menilai sentuhan antara formasinya sudah terbentuk atau belum. Ada juga kan bisa dilihat di situ ada yang brush itu berarti formasi 4 dan formasi 15 itu gagal, tidak sesuai. Nah, berarti kan ada target, maksudnya berarti ada indikator penilaian ya. Iya, betul. Kalau untuk ini gimana Pak? Ya, jadi formasi ini kan sudah ditentukan dari panitia semuanya, baik dari random maupun blok. Jadi setiap ronde itu ada semuanya ada sudah permainannya. Terus setiap kita bermain itu di sekitaran 1 menit 30 detik. Hanya yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Nur ini bahwa yang dinilai itu dari start begitu keluar masuk ke dalam tabung itu selama 35 detik. Berapa kali formasi dalam satu kali penampilan? Sebanyak-banyaknya. Kalau cuma bisa 2 ya cuma 2 dihitungnya. Oh gitu. Tapi 1 menit 35 detik. 35 detik aja. 30 detik untuk satu formasi. Bukan. Jadi di itu semuanya tadi yang kita ditampilkan itu kan ronde 6. Ronde 6 itu kurang lebih ada 5 formasi. 5 formasi baik random maupun blok. Nah itu akhirnya berapa round yang berhasil didapatkan, berapa banyak persentuhan itu ya ditentukan oleh judge-nya. Iya, betul. Jadi dari ronde 1 nanti sampai ronde 10 nanti dikumulasikan berapa poin yang didapatkan ada di ranking ya. Waduh. Jadi, luar biasa ya berarti 35 detik. Gitu-gitu ya. Di sana kebetulan pesertanya kan ada 30 negara itu ya. Dari beberapa negara, salah satunya kita. Nah, disitulah kita bermain ranking 40 deh Bang. 40 negara 30 negara 39. dan 30 negara seluruh dunia dan 10 negara tingkat Asianya. Totalnya kurang lebih ada 95 tim dan diikuti 250 peserta. Oke, kalau dari Indonesia sendiri berapa banyak? Kita ada 4 tim. 4 tim ya. Dari kami Polri ada 3 tim, tapi dengan 2 nomor 4-way-nya putra dan putri, satunya adalah 2-way dynamic ya, freestyle. Yang satunya lagi diwakili oleh teman-teman kita dari Kopaska TNI AU. Ya berarti memang Indonesia mengirimkan dan 4 tim. Iya, puji Tuhannya teman-teman dari Polri yang ini ya, aduh bangga juga ya. Saya langsung ini takut. Balik lagi kalau seandainya tanpa didukung fasilitas nggak bisa ya. Karena memang persiapan ini kita untuk melangkah ke sana itu memang begitu kami dapatkan informasi di tahun 2023, di awal Januari kami sudah melakukan TC di fasilitas yang kami miliki itu. Udah mulai berlatih dan udah mau siap-siap karena terjun. Kita targetnya untuk ikut sana itu bukan sekedar main-main. Jadi kami datang ke sana, kita mendoktrin semuanya bahwa kita di sana bukan untuk jalan-jalan, hanya sekedar untuk nonton, bahkan hanya partisipasi saja, tapi kita harus tampil maksimal dan luar biasa untuk kebanggaan dan kehormatan kita sendiri di sana. Karena jangan sempat kita datang ke sana malah jadi bahan lihat-lihatan dan tertawa negara lain kan. Jadi sehingga kita berani datang bahwa menunjukkan bahwa Indonesia ini mampu loh. Indonesia pun pertama kali masuk nih, ini cerita nih Bang ya. Begitu ronde 1 mereka ngelihatnya tuh sebelah mata. Begitu masuk yang pertama main sebelum masuk kan. Iya. Tek mainnya cepet banget. Mereka bilang
Indonesia punya wind tunnel, kita punya, jangan salah. Jadi ya itu betul. Iya. Jadi sebelum kita main tuh kita datang ngumpul pada saat latihan resminya itu kan awal-awalnya dilihatnya itu kan tidak diperhitungkan lah awal mulanya. Wah, Indonesia. Setelah di babak pertama atau di ronde pertama ditampilkan tim putra maupun tim putri poinnya di atas 20 selama 35 detik. Baru dari awal ronde pertama kita selalu tampil sampai ronde 10 di babak Pasti final. pada nonton. Selalu dikomentatorkan. Komentatornya itu selalu fokus fokus kita Indonesia. gitu ya. Itu. Jadi mungkin sesuatu ya mungkin kok Indonesia bisa. Ah itu. Oke, berarti ini kan juga memang luar biasa juga dengan kapasitas kita ya. Maksudnya selain itu karena orangnya, tapi juga termasuk peralatannya. Nah, tadi kan ada dibahas wind tunnel gitu. Di mana sih lokasinya wind tunnel, Pak? Kepala sekolah yang jawab ini, kepala sekolah. Khusus peralatan Kita, soalnya ya. Wind tunnel kita adanya di Cikeas, di Bogor sana. Itu dibangun pada saat tahun 2020 ya. Kemudian jadinya di 2022 uji fungsi dan diresmikan pada tahun 2023 sekitar bulan Maret. Oke, jadi wind tunnel itu kalau bahasa biasanya saya tuh kayak tabung, isinya ada angin. Betul. Ya bahasanya terowongan angin lah begitu. Kalau kegiatannya adalah indoor skydiving itu, jadi terjun payung di dalam ruangan. Oke. Apa namanya, kecepatan angin itu juga dipengaruhi oleh berat badan kita nggak? Maksudnya kan kalau saya berat kalau masalah gitu. kecepatan angin itu tergantung bagaimana maunya si atlet ya. Kondisi 4 orang itu yang bermain di dalam itu 4-way skydiving itu adalah dia mainnya di mana sih nyamannya. Jadi memang ada tesnya, ada tes windnya. Ya. Jadi kita tes angin pada saat praktis latihan resminya. Kita sudah diberikan kesempatan untuk nyoba angin lah. Anginnya berapa sih yang cocok buat kita berempat? Nah, seperti itu. Ya, Kalau kadang-kadang anginnya bisa digedein, bisa dikecilin, bisa Karena menyesuaikan. kan pasti berat badan mempengaruhi ya. Misalnya saya mungkin harus agak cepet gitu karena Makanya nggak ringan. kenapa tadi disebutkan sama Bantama itu masalah kita adalah salah satu peralatan yang tercanggih di Asia Tenggara. Karena memang dengan teknologi yang terbaru, dengan instalasi yang terbaru, yang kemudian adalah speknya. Speknya memang kita sudah standar internasional lah, karena diameternya juga luas dan untuk kecepatan anginnya pun sesuai dengan standar. Kami memiliki kecepatan angin di alat tersebut di maksimal 360 km per jam untuk kekuatan anginnya itu. Dan kapasitas muat kita di sana adalah untuk 8 orang untuk bikin formasi. 8 orang dalam satu tabung. Ya. itu full. Ya. Full jadinya. Ada masih longgar juga. Dan itu Kalau mau full itu ya 10 orang. Oh, Memang kalau speknya maksimalnya 10. 10. Dan Tapi saat kalau ini kan wind kita tunnel pernah kita terbesar. lombakan itu untuk eggway itu di sana masih bisa. Oke. Nah, kalau kita membahas kemarin prestasi di Makau, berarti kan kita tahu persiapannya panjang Ya. dan banyak. Iya. Boleh diceritakan persiapannya apa aja? Kalau persiapan itu yang tadi kita sampaikan dari Januari kita pembinaan fisik, kita latihkan secara mental, kita latihkan secara teknik dan taktik, karena kami selaku pelatih maupun pendampingan kepada mereka menyadari bahwa anggota-anggota kami ini adalah baru pertama kali keluar negeri dan langsung ikut event Asia dan dunia. Dan atlet-atlet kami ini pangkatnya barada dan pangkatnya bribda. Makanya kami tempatkan katim-katimnya yang senior sehingga bisa membalance. Nah, makanya begitu kami datang di sana, ya tetap kita menyiapkan mentalnya juga secara fisik, secara kesehatannya, karena kita harus memahami. Ini biasanya kan anak-anak itu kan main terus melihat di IG ataupun di YouTube tim-tim hebat di luar negeri, tiba-tiba mereka ketemu di sana. Oke. Dia ketemu di sana dan menjadi lawannya mereka. Yang biasa cuma jadi pengagum Yang saja. Iya, dia pengagum. Biasa cuma ngagumin aja, Tiba-tiba misalnya dia kayak duduk Amerika. dalam satu ngobrol sama-sama, otomatis kan kalau kita ketemu fans kan bagaimana kan gitu. Iya, benar. Jadi itu yang kita harus grip
masalah adalah mental. Karena semuanya punya kesempatan. Tidak ada kata yang tidak mungkin karena kita punya kemampuan, kita punya keahlian, dan kita punya fasilitas. Pasti bisa. Kita bisa. Itu aja yang kita siapkan secara ini. Dari Januari sampai kita pemberangkatan di bulan April itu, bahkan Lebaran pun kami belum izinkan. Nanti kalian cutinya setelah acara. Karena jangan sampai kenapa-kenapa. Sudah pulang cuti, tidak fokus lagi. Makanya kita ngambil suatu kebijakan cuti Lebarannya nanti saja setelah kejuaraan dan kalian dapat meraih ya prestasi yang membanggakan kita. Baru kita kasih kesempatan. Tapi nggak sia-sia ya Pak melepas Lebaran gitu kan. Akhirnya mendapatkan prestasi juga. Ya memang kalau kita mau bagus ataupun mau kita mendapat sesuatu yang enak kan kadang-kadang kita susah-susah dulu lah. Iya pasti ya, Pak. Kan begitu. Bersakit-sakit dahulu baru kita senyum gitu loh. Iya. Kan Senyum gitu. aja ya Pak. Iya. Sedang senyum. Kita juga nyiapin anggota ini tidak hanya ngelatih sendiri ya. Kita juga mencoba untuk beberapa kali mendatangkan pelatih dari luar ya Bang. Pelatih dari luar, dari memang yang sudah mumpuni, baik secara hadir langsung kita biayai, begitu juga dengan ada yang Zoom meeting juga. Jadi kita bisa nanya benar-benar sama pemain-pemain yang luar sana, kita ngobrol lewat Zoom seperti apa sih teknik yang sebenarnya, dan merekanya juga memberikan masukannya juga sangat bagus gitu loh. Ya karena sebenarnya kan kita bukan melawan mereka, melawan kepada diri sendiri. Ego soalnya. Ego kita sendiri. Jadi, ya. Lomba di kita ini terjun payung baik di outdoor maupun di indoor itu yang kita lawan itu adalah diri kita sendiri kok. Nah, kalau bicara kan kalau dengan tim-tim yang lain itu hanya sebagai partner untuk bertanding saja, tapi kalau sebenarnya kan kita bagaimana? Makanya di sana begitu nyampe di sana nggak ada waktu istirahat, jam 1 pagi kami latihan. Ya, karena kita untuk menghilangkan groginya mereka atau nervousnya mereka biar begitu mereka tampil lepas. Itu cerita lucu juga itu Bang. Ada ceritanya ya Bang. Lucu juga itu. Gimana Bang? Kita lagi ngeliatin mereka latihan, bercanda nih sama Bang Anjil. Bang, kok di list ada slot kosong nih jam 1 Bang. Bisa nggak kita main? Tahu, coba deh ngomong sama panitia. Bercandaan ini, yang lainnya udah suruh tidur padahal udah istirahat jam 1 malam. Bang, katanya bisa Bang. Panggil suruh turun semua, latihan kita. Jam 1 malam latihan sampai jam 2. Ya ampun. Besoknya Bang, ada slot lagi jam 5 gimana? Latihan gak sih? Pokoknya dipakai semua kesempatannya ya. Jam 5 pagi latihan lagi. Istilahnya dengan tempat baru kan kita mengharapkan kan anggota ini kalau hanya sekedar mendapatkan latihan, kita kan dapat latihan resmi itu ya kan. 2 kali. Cuma pelaksanaannya pas pada saat menjelang acara di tanggal 17-nya itu kita dapat slot lah di sana. Untuk 2 kali latihan, tapi kegiatannya itu karena jam 1 adanya dan jam 4 menjelang subuh ya sudah pakainya itu pakai saja saya bilang. Karena kalau kita tidak memanfaatkan dengan latihan yang ada kosong walaupun secara mandiri nggak akan bisa, karena kita melihat para atlet itu udah kayak bagaimana mau gak mau kita sebagai pendamping atau sebagai pelatih kan harus melihat momen itu. Harus menyiapkan. Kembali adalah bahwa kita datang ke sana bukan untuk jalan-jalan. Iya, untuk bertanding dan memberikan yang terbaik ya Pak. Betul. Jadi makanya kita udah hajar tam. Iya, jam 1, jam 5. Terus tandingnya jam berapa? Kesempatan. Tandingnya mulai jam 8. Jam 8. Agak kurang tidur ya sebenarnya Pak. Free practice itu jam 8, kemudian jam 9 ada lagi. Emang hari itu memang diperuntukkan untuk free practice. Untuk satu hari itu. Hari itu free practice. Jadi memang ada waktu lah. Saya bilang mumpung ada kesempatan kapan lagi. Jadi jangan sebelum free practice ini juga mereka udah agak plong lah, udah pede sedikit lah. Jangan sempat baru masuk nanti baru tes angin udah panik kan. Nah ini tadi benar apa kata Bang Anjil. Jadi kita sebagai katim atau sebagai yang pelatih juga lihat kayaknya harus masuk nih Bang sebelum masuk. Nanti kalau pada nanti terlambat malah jadi nggak bagus. Berapa orang yang kemarin berangkat? Kita berangkat sana totalnya sekitar 20 orang. Jadi terdiri dari ketua kontingen, ofisial, pelatih, dan para atlet. Oke, boleh ya saya nonton lagi satu videonya lagi, mungkin ada ya? Saya jadi semakin penasaran sih, mau tanya-tanya banget tentang skydiving. Oke, ini ya yang kemarin. Ini waktu pas pembukaan dan ini pas di sana. Oh
ini yang udah menang ya. Indonesia, Belum, coba ini ya, oh, masih masuk. pengenalan tim. masing-masing negara. Jadi masing-masing negara dipanggil maju jalan untuk Ini kita latihan naik ke drill. panggung. kita drill di luar. Di luar Mana Mbak dulu. Nur nih? Ini tim-tim saya. Oke. Oh, ini yang tadi ya? Iya. Ya. Ini yang- Nah ini pas ronde ke-10 lah ini. Terakhir. Nah, makanya dengan gayanya Seneng ya? Selebrasi. Karena selebrasinya kan ronde Oke. 10. pokoknya kalian penutupan ronde silakan mainkan, luapkan ungkapan apa yang kamu ungkapkan, gayamu di situ. Oke, nah ini yang putranya. Putranya Oke. latihan. Kalau tim ini berarti dia dari awal selalu itu ya Pak? Maksudnya dari sebelum-sebelumnya juga mereka atau rolling-rolling aja orang-orangnya? Kita pada saat dari Januari itu selalu menyeleksi. Tetap Jadi kita seleksi mana atlet yang pada saat itu siap dan mumpuni secara kemampuan, secara fisik, secara mental, yaitu kita gabungkan. Jadi dalam 1 bulan itu kita merekrut dulu mereka. Iya, karena ini juga penting banget untuk satu tim ya, kepercayaan Betul, satu tim. karena namanya kerjasama di udara. Iya, Kalau kerja. bicaranya kan kerjasama di udara, Nah, otomatis kegiatannya harus ini yang kerjasama. menarik nih Bang. Ini kita Ah, ini pertama two way kalinya dynamic. ikut. Ini Dan pertama ini tim kalinya Indonesia kita nih. pertama nih yang punya. Belum ada dari baru Polri yang punya untuk tim dynamic untuk di Indonesia sendiri. Makanya kita tampilkan, berani tampilkan. Walaupun kategori junior, Masih dalam baru. arti kata masih baru, jam terbangnya masih bisanya baru sekian jam lah. Tapi kita mencoba untuk yang penting mereka punya pengalaman. Iya, benar. Itu kita mencarinya ke sana. Oke. Nah, ini pada saat penyerahan medali, Ini saat penyerahan medali. Waduh, saya merinding. ya, juara Asia. Iya. Waduh. Ya, untuk saat ini kita baru bisa mengibarkan bendera. Insya Allah kedepannya lagu kebangsaan kita Akan berkumandang. Berkumandang. Iya, Itu ya, target akan kita berkumandang. selanjutnya. Untuk saat ini kita hanya mampu mengibarkan bendera di posisi kedua dan posisi ketiga. Dan Ini ya, yang putranya juga betul. tadi Pak ya. Iya. Oke. Wah, ini nih ya. Iya. Keren. Wah, saya jadi penasaran. Kalau Jangan cuma untuk penasaran menjadi- kalau Coba. Feli coba harus dong. Aduh, Kalau aduh, kalau coba ya. penasaran aja nggak nyoba nggak akan Aduh, tahu. kondisi take off position aja saya udah takut gitu Nggak ya. usah, Ini- kita Kan cukup ada bikin- pendampingan. Oh, ada pendampingan Ya, ya. untuk awal-awal ada pendampingan. Yang tandem itu ya, Pak? Bukan, kita indoor skydiving. Indoor. Nanti Oh, yang di indoor indoor, nanti ada pendampingan nanti. Nanti Mbak kalau- Nur ini yang mendampingin nanti. Iya, Banner flyernya ya. perempuan tetap didampingin sama Perempuan, instruktur gitu ya. perempuan. Paling saya cuma diem aja ngambang gitu ya Pak. ya? Dipegangin. Oh dipegangin. Iya. Boleh sih tapi tunggu mentalnya kuat dulu gitu ya. Bukan Nonton dulu mental baru. sebenarnya, datang dulu. Datang dulu. Baru mental Baru mental nanti. Oh mentalnya nanti Iya. belum bentuk ya. Iya, soal iya. Dulu. Oke. Nah kalau misalnya nih saya sebagai orang yang masih baru gitu. Iya. Sebenarnya dulu sebelum jadi polisi memang sudah jadi skydiver atau Kami ini kan kebetulan jadi penerjunnya setelah jadi polisi. Oke, Tapi jadi ada setelah beberapa juga personil Polri yang sebelum jadi polisi sudah jadi penerjun. Oke. Tapi Ada, ini juga banyak. masukan bagus juga ya Bang. Iya. Jadi memang kami terbentuk dari pada saat setelah jadi polisi. Tapi tadi Bang Anjil sudah singgung bahwa memang ada atlet-atlet ini yang sebelum dari polisi, bahkan udah SMA-nya, bahkan dia pernah kuliah, dia udah jadi penerjun. Beberapa yang pernah untuk mencoba untuk mendaftarkan Polri. Jadi memang atlet-atlet PON itu juga ada yang dari mungkin orang tuanya Dari sipil. penerjun, Iya, terjunin iya, sudah Dari terbiasa sipil. dengan dunia-dunia Dia terjun. kadang-kadang banyak yang daftar jadi anggota Polri, ada beberapa. Tapi ya memang kebanyakan dari kita biasanya udah jadi polisi dulu Iya. gitu ya. Ya besar harapan kami dari penerjun sendiri, ya mudah-mudahan SDM Polri dalam kedepannya juga memberikan fasilitas untuk Iya. merekrutmen yang Mereka penerjun-penerjun sudah yang penerjun sudah jadi dulu nih penerjun. kesempatannya ini. Jadi ya. memang untuk kita berprestasi jauh lebih mudah daripada kita membentuk baru. Tapi bukan berarti kita nggak membentuk baru. Setiap tahun, khususnya di Polri dan di Brimob sendiri, itu selalu meregenerasi terus-menerus. Oke. Regenerasi, jadi tidak pernah kosong adanya penerjun. Setiap tiap tahun, baik dari bahkan bukan hanya dari yang biasanya dari Korbrimob atau yang dari Mabes, bukan, tapi dari daerah-daerah juga turut mengirimkan biasanya. Itu berarti diseleksi, ada Ya, jadi persyaratannya. saat ini kita di Cikias ini ada masing-masing perwakilan dari Brimob Polda. Ya. Jadi dilatihkan di Cikias sana di Termasuk tempat Pusdik Brimob. wind tunnel ini, ya, termasuk Pusdik Brimob juga. Termasuk kita juga membuka peluang kepada putra-putri Polri yang berminat untuk menggeluti bidang ini, karena harapan kita ke depannya kan
selain kami ini sudah menjadi polisi baru terjun, karena masih banyak juga yang di luar itu yang sipil, karena kalau terjun payung outdoor itu batas minimumnya untuk bisa terjun payung itu di usia 16 tahun. 16 tahun. Kenapa pertimbangannya itu kami pernah tanyakan ke dokter itu karena mungkin faktor kesehatan, sudah siap. psikologisnya siap lah pokoknya. Kalau indoor ini kita sudah merekrutnya dari usia 5 tahun. Dari 5 tahun, karena pengalaman yang kita lihat dari tim-tim hebat di luar negeri itu dia mendidik itu dari 5 tahun. Makanya yang pernah hadir ke tempat kami itu adalah juara dunia, tapi sekarang baru umur 23 tahun. Kami pernah ketemu pada saat 2011 di Singapura, masih umur 9 tahun. Sudah Kecil. dibibit Sudah dari dibentuk. kecil Ya, gitu. makanya harapan kita seperti ini, sehingga kita bisa mengakomodir daripada kemampuan, karena untuk saat ini fasilitas terjun payung itu ya adanya di polisi dan di TNI. Oke. Ya. Tapi itu dibuka kesempatan ya untuk Ya, orang dibuka lain. kesempatan Saya untuk boleh umum. gitu. Ya, Oke. dibuka kesempatan karena kita salah satu untuk pembinaan masyarakat. Tugas Polri kan Polmasnya kita berjalan Iya, di situ. betul. Jadi kita ke sekolah-sekolah, tingkat SD, SMP, SMA, karena pola pembinaan dari sekarang. Ya, makanya kita merekrut itu terutama mungkin dirgantara, bukan hanya terjun payung saja, mungkin kan berkembang nih dirgantara ini kan yang tadi disinggung itu kan ada terjun payung, para motor, para layang. Iya. Karena olahraga ini sudah masuk di dalam Asian Games dan bahkan Olimpiade. Harapan kami insya Allah kalau misalnya ini, karena informasi yang kami dapatkan dari teman-teman kami yang di federasi di FAI ya, bahwa cabang olahraga terjun payung kelas indoor skydiving ini akan dimasukkan dalam kelas eksibisinya di Olimpiade. Oke. Harapan Ada kita slotnya mudah-mudahan di situ. ya kalau kita mengacu ke sana berarti insya Allah kita bisa lah, Iya. karena peringkat 2 dan peringkat 3 Asia secara otomatis Berarti ada bisa. wildcard Iya. ataupun lolos ke sana, kan kita harapkan seperti itu. Oke ya. Berarti kalau misalnya kita mau terjun, ini kan tadi kita nonton kan yang indoor ya. Iya. Kalau outdoor persiapannya berbeda nggak? Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama. Jadi sebenarnya sarana ini adalah untuk membentuk di outdoor. Outdoor. Dari memanfaatkan sarana ini jadi olahraga, akhirnya dijadikan event internasional. Padahal persiapan ini adalah untuk terjun payung di outdoor. Era-era tahun 2000-an kan belum ada cabang olahraga yang terbentuk. Hanya untuk disiapkan untuk orang yang mau terjun payung melalui pesawat saja. Iya. Jadi memang tujuannya indoor skydiving ini atau wind tunnel ini mempermudah para jam master ini ketika loncat di udara beneran itu, penerjun atau siswanya ini sudah terbentuk, udah Stabil. melayangnya sudah baik. Udah stabil. Jadi kadang-kadang juga kalau seandainya tidak stabil kan muter-muter di udara, Iya, itu iya. mempersulit juga para jam master. Nah, sehingga diciptakanlah alat ini namanya wind tunnel. Nah, ketika alat ini diciptakan memang untuk siswa berkembangnya zaman, oh ternyata bisa ya lomba di udara dipindahin ke situ. Nah, Dipindahin ke seperti darat. itu. Oke, Iya. jadi ternyata nggak Jadi harus memang selalu melulu di luar nih. tidak. Ya, betul. Sekarang bisa di indoor skydiving. Iya, dan kondisinya diciptakan hampir sama persis dengan kondisi yang sama di persis, outdoor. sama. Iya, iya. Sama. Jadi- Jadi ketika kita melayang di udara maupun di tunnel itu sebenarnya rasanya sama. Sama rasanya, tapi penglihatannya beda ya, Bang. Iya. Ini ya, Jadi Mbak. diumpamakan para siswa yang nanti akan terjun di outdoor tuh punya pengalaman Iya. terlebih dahulu, udah terbentuk dulu mentalnya di indoor, nanti baru akan dilatihkan di outdoor seperti itu. Berarti kan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah sering juga di luar ya, di Sudah. outdoor Iya. gitu. Udah kami- Ya karena basicnya kami di luar. Basicnya di luar terus. Iya. Karena dulu alatnya belum ada. Belum ada. Kalau Jadi kita ada. baru punya sekarang. Jadi waktu Jadi kita zamannya zaman saya ini didorong dulu sama Bang Anjil. Dari pesawat. Dan pertama ini kalau kita latihan emergency apa segala macam, saya gantung dulu di pohon itu. Oh, iya, iya. Nah, Tiang. kalau kita sekarang sudah punya alat simulator juga Baru mau untuk ngomong latihan tuh, Bang. emergency. Ini bagus juga Kalau nih. dulu kita gantung-gantung di pohon untuk latihan emergency, kalau ada payung trouble bagaimana Oh, iya, iya, latihannya iya. Itu penyambutnya. prosedur. Jadi kita gantung dia. Badannya kita ikatkan dengan harness, kita gantungkan di pohon yang ada ininya. Jangan Itu. kebalik, Bang. Enggak kan? Enggak. Ini juga mau tahu juga nih Vel buat sobat Polri juga dimanapun berada. Jadi memang tadi selain kita punya simulator Fasilitas. terjun payung yang Iya. indoor wind tunnel tadi, Polri sendiri juga sudah memiliki
apa namanya Bang, ya? Simulator simulator terjun terjun payung secara real. Jadi seakan-akan kita pengendalian beneran parasut pakai tuh. Ya. parasut. Menggunakan VR. Jadi pakai seperti pakai Ya. VR pada saat kita nyabut seperti apa. Jadi itu Boleh nyoba mempermudah juga kita. ke sana. Kayaknya saya cocok yang itu aja. Ya. Boleh. Boleh Bu. Maksudnya Apa-apa. mencoba dulu. Enggak, Jadi setelah memang melihat agak itu pingsan sih. begitu turun ke bawah, begitu turun lihat tabung lalu masuk Baru juga masuk. Baru sekalian. masuk. Oh, oke. Apa Jadi Mas memang tadi coba? simulasinya banyak. Banyak. Ya. Kita sudah Kalau zaman memiliki. dulu enggak Nggak ada. ada. Kalau Nggak zaman ada. dulu kita latihan exit itu di kolam renang. Oke. Pokoknya kalau perutnya nggak belum merah-merah itu belum berhenti. Karena loncat kan. Nah, ini dia nih. Kalau saya mau bahas dari lebih dalam lagi kalau kita penerjun di outdoor nih. Iya. Itu persiapannya juga beda. Apa misalnya kalau saya mikirnya harus cek tensi Jadi atau gini, misalnya berat badan jelasin atau dari gimana? awal ya, ini juga Heeh. menarik karena posisinya Nur mungkin tahu juga, saya dulu tahun 2011 itu 4 kali psikotes terjun dan nggak lulus-lulus ya Bang. Oh, ada psikotes juga. Ada psikotes Ada, karena ada memang psikotes ini dulu. saya langsung ngomong aja di sini. Kepikiran Ada orang namanya. yang apa namanya? Overconfident atau bahkan udah ini terlalu penakut atau bagaimana itu nggak bisa. Sedangkan overconfident kenapa nggak boleh? Karena ketika kita sudah terlalu pede, kewaspadaan kita terhadap payung sekitar kita udah nggak ada rasa takut. Oke. Jadi seperti menyampingkan itu nggak Iya, baik iya, juga. iya, nggak Jadi baik memang juga. harus benar. Hingga akhirnya lulus pun melalui psikotes. Kemudian ada nanti ground training. Jadi sebelum kita naik ke atas ada di ground. Jadi latihan di bawah tanah, baik penguatan kaki. Berapa lama Kayang. tuh, Bang? Sebenarnya sih bisa tergantung siswanya siap atau tidak ya. Tapi kalau misalnya di Polri sendiri, ya kita kan berpacu pada silabus. Kalau silabus kita minimal 2 minggu ya, 2 Bang, kita mingguan bahas, untuk ground silabus Mbak untuk juga ground dulu kayak training. gitu ya? Iya. Dari siswa. Bersamaan. Tapi dengan dulu yang seperti tadi Bang Anjil ceritakan, kita loncat di kolam renang ke belakang seperti apa sakitnya gimana. Tapi kalau sekarang dengan adanya alat ini kita jauh lebih Lebih mudah. mempermudah. Mempermudah. Mempermudah jam master maupun siswanya, waktunya yang tadinya 2 minggu mungkin bisa dipotong jadi Jadi seminggu. seminggu. Jadi sangat membantu kita pada saat loncat di pesawat juga udah penerjun udah lebih tenang. Lebih efektif juga Lebih ya. efektif, Iya, sangat dan sangat efisien efektif. Untuk kita pelatihan ground waktu kita sebagai pelatih atau jam master itu lebih, kalau dulu untuk bener-bener menjadi seorang penerjun tuh setidaknya minimal 9 kali. Tapi kalau dengan alat ini 4 kali saja sudah lepas. Jadi jam master cuma hanya melihat saja, Melihat saja. ngikutin. Kalau dulu kita pegangin sampai benar-benar mereka nyabut, baru kami lepas. Karena kita benar karena manual dulu masih ya Jam pokoknya master masih ini punya konvensional tanggung lah. jawab sampai dia harus Konvensional. apa-apa. Iya, iya, Jadi iya. kami ngikutin sampai kita pegangin, kalau nggak cabut ya kita cabutin. Iya. Kalau sekarang lebih memudahkan kami untuk mengkoreksinya, dia kurang kemana bagaimana. Terus kita juga bisa melatihkan dengan alat yang simulator parasut itu juga pun sangat membantu. Karena ketika kita latihan emergensi apa segala macam sudah seperti kayak sebenarnya lah. Kayak Kita sebenarnya. iya. Kalau dulu kan cuma kita gantung, kita pakai harness, sudah menghitung 1.000, 2.000, 3.000, cek. Iya, iya, iya. Jadi Dan ya di begitulah. simulator ini juga dikasih tahu bahwa kita untuk apa ada trouble, ada payungnya melilit, apa yang harus dilakukan sama penerjun, Iya, jadi iya, sudah iya, ada. iya, itu. Tapi katanya kan olahraga ini paling aman ya Pak? Aman. Aman. Aman Jadi ya? gini, bicara Tapi amannya gini, gimana namanya ini kan teknologi apa dimanapun berada olahraga yang membahayakan itu pasti akan diciptakan sebagaimana caranya semakin manusia itu supaya lebih aman dan aman. Ini teknologinya bukan main-main karena apa? Karena zaman dulu mungkin belum ada bicara automat devices Oke. atau AID sebutannya. Jadi di payung ini ada 4 item, yaitu kontainer atau buat tempat parasut, Oke. payung utama, Iya. payung cadangan, begitu juga dengan ada namanya automat devices. Jadi alat ini berfungsi ketika pada saat kita loncat di ketinggian kita setting biasanya di 3.000 atau 2.500 Ketinggian feet, kaki. dalam feet ya, Iya, dalam dalam kaki. feet ya, ya. Kok alat ini mungkin bahasa kasar gini, berpikir kok nih orang kok dalam ketinggian sudah 2.500 kok masih kencang jatuhnya ya. Wah, ini harus saya cabutkan cadangannya nih. Jadi cadangannya otomatis nyabut cepet, buka sendiri. Itu udah otomatis. 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 Dan kita sudah itu sebelum naik pesawat harus kita cek sudah hidup belum. Kita cek sendiri manual baik secara fisik maupun manual. Oh sudah hidup, oke silakan naik pesawat. Kita cek dulu satu sama lain. Berarti yang di badan kita sebelum kita terjun itu juga berat Mbak? Tergantung bagaimana ukurannya. Oh, ukurannya Ya, lagi. Kalau misalnya- Nur bawa yang berat-berat kuat ya. Kuat ya Mbak ya? Karena Ya di karena pa- saya bayangin ya, ada 4 atau karena misalnya- parasut itu yang kita bawa kan cuma 2 saja, jadi utama dan cadangan. Cadangan. Terus masalah ukuran itu kan disesuaikan saja kebutuhan.
Misalnya walaupun badannya besar tapi sesuai dengan kebutuhan kita menggunakan payung parasut cepat, berarti payungnya nggak terlalu Bajunya besar. lebih ringan. Tapi kalau payung untuk kecepatan mendarat karena memang tipikalnya payung itu sangat lambat untuk presisi, untuk suatu mendarat tepat, berarti payungnya juga agak ini. Apalagi untuk payung untuk pemula. Payung pemula untuk benar-benar dia nyaman dia menggunakan sampai dia mendarat nyaman. Oh, si payungnya berarti akan berbeda payungnya lagi. kanopinya lebih besar jadi lebih berat. Lebih berat. Iya. Intinya Kalau di dalam berat berapa kilo, Pak? kurang lebih di 10 kilo. 10. Lumayan. Masih ringan. Masih Ya, Masih enggak. beratan Masih bisa ransel lari untuk lah. pendidikan Iya kan masih bisa lari lah ya, beratan 10 ransel kilo. untuk Masih pendidikan ringan. lah. Pasir ya. Karena kita semua kegiatan terjunnya kenapa dinyatakan aman karena semua terlengkapi dengan alat-alat yang nyaman. Kita ada altimeter, kita ada alarm untuk peringatan yang kita gunakan ya sebagai deter itu kan terus otomatis ketika terjadi benturan di atas terus mungkin ya kita nggak minta penerjun itu pingsan secara bekerja itu alat akan bekerja. Nah, intinya adalah sekarang ini adalah alat tersebut adalah pokoknya aman dan nyaman lah untuk kami ini ya. Yang meminimalisir terjadinya Resiko. Iya, betul. iya. Tapi kalaupun nanti terjadi resiko, teman-teman di atlet-atlet ini udah tahu cara mengatasinya Betul. gitu. Bahkan alat aja secara otomatis ya. Iya. Iya. Aman ya. Ya, aman. Aman. Terus nyoba. Enggak juga sih Pak, kayak agak masih takut. Kalau misalnya belum mau kita first jump, ada kita tandem. Ada tandem. Kita memiliki tandem master yang memang kalau ada yang baru pengen mencoba mau terjun tapi masih belum berani untuk mengendalikan, kita ada namanya sistem tandem master. Jadi satu parasut untuk 2 orang. Oke. Iya. Banyak tuh Pak kalau di luar negeri itu kan kayak difasilitasi juga ya untuk masyarakat betul, untuk bisa coba. ada videonya. Ada videonya ya? Ada Ada, videonya. kan? Boleh dong Boleh sambil tandem. ditonton. Sambil saya bisa bayang-bayangin. Nggak usah dibayangin. Nggak usah dibayangin. Nggak usah. Harus Langsung. dicoba. Nggak usah Bisa bayangin. sama Banur, Ini boleh ya. nggak? Ini tunnelnya seperti ini. Ini Apa, tandem tunnel. master. Ini Tandem. namanya tandem master. Ini tandem, kita terjun tandem. Jadi satu payung 2 orang. Iya. Ya. Tapi payungnya itu lepasnya pada saat Sama. kita yang menarik Enggak. atau Kita tetap kita yang menarik. Tetap kita menarik yang ya. Kalau yang menarik. ini yang keluar ini kan hanya untuk balance saja. Jam master pilot yang shoot. narik. Jadi Jam ini master pilot yang shoot. Nah, jadi penumpang mah tetap kayak begini Nah, saja, tapi Dia tetap bisa ketawa-ketawa ya. Makanya jadi passenger yang tidak melakukan apa-apa, maksudnya takut resiko Iya, dengan iya. skydiving bisa ikut tandem. Wah, bagaimana asik kan lihat pemandangan Iya, apa semua asik itu. sih Pak. Nah, ini baru dia kebuka nih ya. Iya, ini baru. Terus kalau landing Ini lihat aja nih kalau. kalau ini nanti bareng-bareng. Nggak nih. bareng. juga berdua. Nggak mungkin sendiri. Oke. Aman tuh. Tuh. Semut kan? Nah, Smooth sih Pak kelihatannya. Tapi beneran smooth Bu. asik. gitu ya. Nah, bisa video-video lagi di atas begini. Iya Pakai tong. sih, banyak tuh saya lihatnya di YouTube banyak banget potongan-potongan juga video, misalnya di TikTok gitu Iya. kan Pak, kayak bagaimana merasakan mengalami adanya di udara, walaupun ya saya naik pesawat aja gugup. Gitu. Kita misalnya sudah memiliki personil yang kualifikasi tandem master. Nah, nanti ke depan Mbak Nur ini akan mengambil tandem master sehingga kalau nanti Mbaknya mau tandem sama Bisa main sama Mbak Nur sama ya. Mbak Nur. Iya. Gimana Nur kesan-kesan jadi penerjun dulu Nur? Iya, makanya saya pengen bisa memberikan Ceritain ke Mbak bayangan Feli, Nur. gimana nih cewek, ya kan kita. Jadi Bu, dulu tuh namanya masih remaja kan Iya, Bu, iya. lihat kok ada olahraga terjun, olahraga apa? Karena kan maklum Bu, saya dari kampung, belum pernah lihat orang olahraga terjun, sampai jadi polisi baru lihat terjun. Wih, kayaknya seru. Tapi harus psikotes dulu, harus bisa, pokoknya harus nyoba. Berarti Karena emang pengen sendiri karena melihat iya, dari karena sering kan Bu, kalau di kesatuan kami sering ada kayak peragaan terjun. Jadi lihat ada senior. Termotivasi lah, Iya, termotivasi. jadi termotivasi dari senior-senior juga kan Bu, ada polwan juga yang sebelumnya yang terjun. Wah, kayaknya seru kalau polwan ini ikut terjun. Ya, akhirnya memberanikan iya. diri nih. Kan psikotes dulu, ground training dulu. Ya sama seperti komandan tadi bilang, belum ada fasilitas yang lengkap zaman dulu Bu. Jadi ya ground trainingnya panas-panasan. Masa terjun panas-panasan gini ya, perasaan dari atas tuh kayak dingin gitu kan Bu, terbang Karena kan. angin. Iya kan Bu, kok ini di bawah di tanah disuruh kayak gini terus, apa fungsinya? Apa fungsinya? Nah, Soalnya kebanyakan kayang kita iya buat. Bu, setelah latihan terus menerus kemudian langsung program terjun kan Bu dengan jam master.
wah ya kayak gitu Bu, lompat pertama masih kaget kan, kayak hilang sekejap. Gitu ya. Saya naik tornado kayaknya hilang 3 detik gitu apalagi. Kayak hilang sekejap, tapi ya alhamdulillah ada para jam master kan Bu. Selebihnya mengasihkan. Selebihnya Mengasihkan. mengalir, nanti ada program-programnya. Jadi kalau bahasa zaman dulu kesan pertama begitu menggoda. Iya. Kalau tidak diterjunkan, kalau sudah begitu banyak yang protes kepada pelatihnya. Kenapa nama saya tidak dimasukkan katanya? Berarti sudah ketagihan. Oh iya, berarti minta lagi untuk Kalau terjun, ya, Mbak? mau terjun pertama pasti deg-degan parah Bu. Tapi kalau udah landing, ayo lagi. Oke. Ini juga tapi harus tahu juga ya Sobat Polri bahwa kesempatan ini kita juga bukan hanya menang 1 kali dalam Wintanal kemarin, ini baru hari ini ya. Tapi sebelum-sebelumnya apalagi tentang kejuaraan PON, kita sudah banyak sekali atlet yang menorehkan prestasi. Dulu ada Mbak Yeni, Ada Ibda Yeni, ada Pak Ibrahim, ada Ibtu Ibrahim, ada Marta, banyaklah untuk atlet-atlet dari Polri ini yang sudah memberikan kontribusi kepada olahraga terjun payung ini gitu. Dan juga membanggakan nama Indonesia Oh, juga betul, ya. pasti. Karena kalau saya tuh biasanya melihat peragaan itu pada beberapa acara kan biasanya melibatkan juga dari teman-teman gitu kan. Di mana ya, di Monas ada, kemudian dulu di Brimob juga gitu. Itu juga semuanya adalah tim-tim ini ya. Mungkin ini yang saya banyak videoin itu mungkin orang-orangnya ini gitu. Mungkin Bu. Iya. Orang kan berpikir terjun payung itu hanya di korupsi Brimob. Tapi di seluruh polda-polda sebenarnya kita ada. Karena memang dari awal kita merekrut apa segala macam. Semua fungsi pasti memiliki penerjun. Cuma kami kumpulkan. Makanya kami namanya Persatuan Terjun Payung Polri. Kita buatnya ya, Persatuan Terjun Payung. Dan alhamdulillah kalau dulu, kalau kita bicara terakhir lah, kita PON di 2021 ya, PON yang ke-20 di Papua kemarin tuh kita hanya cuma 2 saja atletnya sama saya sendiri yang pelatihnya di sana. Mewakili 2. Tapi begitu kemarin kita melaksanakan babak kualifikasi untuk PON 2021 ini ya. PON 21 ini kita sekarang kurang lebih ada 18 atlet yang mewakili beberapa provinsi. Jadi ini merupakan suatu yang prestasi luar biasa lah bagi kami yang mungkin sebagai pelatih, sebagai senior di dalam penerjunan. Orang kan selalu bilang, saya ini kan kepala sekolahnya penerjun Polri. Tapi ya kita mengakomodir saja karena memang kami punya tanggung jawab yang sangat besar. Ketika kami diberikan kemampuan secara otomatis ini harus kita kembangkan. Bukan hanya kami miliki saja. Sehingga kebanggaan ini bukan hanya milik kami. Tapi semua anggota Polri harus memiliki kebanggaan. Mudah-mudahan termotivasi dengan ini ya, sehingga memunculkan nanti bibit-bibit di cabang olahraga terjun payung. Memang olahraga terjun payung ini merupakan masih olahraga yang eksklusif. Iya. Ya, olahraga yang masih dianggap olahraga yang sangat mahal. Betul. Karena menggunakan sarana pesawat dan sebagainya ya. Tapi ya dengan kita menyebarkan cabang-cabang olahraga yang kita miliki ini, dengan kita bekerja sama dengan Komite Terjun Payung Indonesia, dengan FASI, Federasi Airsport Indonesia maupun Federasi Airsport yang ada di daerah-daerah, saya rasa kita tidak akan punya kendala lah. Yang penting kita menunjukkan dulu, pertama adalah kemampuan kita. Maunya dulu Bang. Maunya dulu. Baru kita mampu. Kalau nggak mau percuma juga Bang. Maunya dulu, baru kita bentuk kemampuannya. Iya benar. Setelah itu kita arahkan untuk menjadi atlet yang profesional. Oke, berarti memang kesempatan banyak banget buat Sobat Polri ya. Betul. Tidak hanya yang sudah jadi polisi, tapi juga bagi yang belum nih. Kesempatan banget rekrutmen Polri sekarang Pak. Iya. Oke, banyak kita peluang. Membuka lah. Karena kayak kemarin jauh-jauh hari kita coba yang sumber dari SMA maupun sumber dari mahasiswa, kita coba tawar-tawarin, mau nggak kalian masuk polisi? Nah, yang penting sehat, terus lampirkan prestasi. Nah, kita ajukan baik tingkat Polda, masing-masing kan daftarnya di Polda tuh, maupun di Polres-Polres yang sebagai ini, kita tembusin saja bahwa ini adalah atlet untuk kita rekrut. Ya, yang penting kita siapkan juga pembelajarannya untuk bagaimana teknis pembinaannya. Harapan kita seperti itu sih ke depannya. Iya, harapannya banyak yang bergabung, jadi regenerasi semakin banyak. Kita juga tidak tidak dari bawah kita didik, karena memang ya kembali itu yang olahraga ini sangat eksklusif, masih dianggap orang seperti itu dan biayanya mahal. Kalau kita mendapatkan para penerjun-penerjun yang sebelum jadi polisi kan agak sedikit
lumayan membantu kita, iya, tim kita terbantu kita karena prosesnya sangat panjang untuk menambah jam terbang ini. Tapi kalau di atas, kalau dia punya kemauan sendiri, dia sipil maupun terjun, begitu dia jadi anggota akan terjun payung juga, malah lebih akan termotivasi di situ. Termotivasi lagi, iya, oke. Memang ya kembali lagi ya bahwa sudah ada fasilitasnya, sudah ada kesempatannya, tinggal prasarannya udah lengkap Udah gitu. lengkap, Mau sangat indoor lengkap atau sekali. outdoor Iya. dan prestasi juga yang sudah ditorehkan putra putri kita ini juga membuat dorongan juga untuk teman-teman bisa bergabung gitu ya. Nah setelah ini ada event-event lagi nggak? Untuk yang paling terdepan ini kita akan menyelenggarakan International Open Indoor Skydiving Kapolri Cup. Iya, di Cikeas di bulan Juli. Bulan Juli, persiapannya Persiapannya udah dari sekarang. Udah dari sekarang, ya. Intinya persiapannya sudah jauh-jauh hari kita setelah acara kejuaraan nasional yang kita selenggarakan, habis itu kita harus tingkatkan. Karena makanya kami lagi mencetak para atlet-atlet yang ada di sana. Makanya kapan-kapan silakan berkunjung boleh lah. berkunjung ya. Berkunjung dan mencoba. Iya Pak, nanti saya akan cukup bergabung. Kadang-kadang kita tuh nggak tahu kalau kita berprestasi atau kita punya kemampuan kalau belum nyoba. Iya. Jadi harus nyoba, Vel. Ya, dicoba di wind tunnel dulu ya sama anak-anak yang 5 tahun tadi ya Pak. Oh iya. Kan mereka aja berani, masa saya enggak ya. Nanti itu yang berikutnya di bulan September ada PON yang jelas Aceh Sumut. PON yang ke-21 Aceh Sumut, kita akan mengikuti semua nomor yang dilombakan, baik ketepatan mendarat putra, ketepatan mendarat putri, kerjasama di udara, bahkan kerjasama antar parasut yang Berarti kita itu outdoor. outdoor, Untuk ya, PON outdoor. Aceh. Tapi harapan yang ke depan bahwa kelas nomor indoor ini akan dimasukin PON, tapi bukan PON sekarang, tapi nanti PON di 2028 nantinya. Ya, tapi ini akan dicoba dulu. Makanya pada saat kesempatan kami membuka International Open Kapolri Cup besok bulan Juli, kami akan mengundang federasi-federasi seluruh Asia Tenggara. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana bahwa cabang olahraga ini masuk ke Asian Games. Masuk Asian Games. Ya, karena semua negara yang di ASEAN ini sudah memiliki kemampuan ini dan memiliki fasilitas. Sehingga kenapa tidak kita mencoba masuk? Karena Asia sudah dibuka. Kemarin kan Asia sudah. Itu kan kejuaraan Asia yang pertama. Nah, dan panitianya juga dari orang-orang tim yang ASEAN juga. Kenapa kita ASEAN tidak membuka ke Asian Games? Makanya ini sedang kita berdiskusikan dengan para federasi yang ada di ASEAN. Yang berikutnya kami nanti bulan Juli pun akan kedatangan dari tim Prancis. Pelatih Prancis yang akan memberikan pembekalan kepada kami untuk meningkatkan kemampuan kami yang di sana, dan kebetulan yang akan memberikan kemampuan kepada kami adalah sebagai apa kalau kita bilang tim Pokja lah. Tim Pokja untuk eksebisi Olimpiade. Nah, makanya siapa tahu dengan mereka datang ke kita sedikit pendekatan, kita bisa ikut Olimpiade. Iya benar. Tapi kalau untuk prestasi yang sangat luar biasa lah untuk kita ke sana. Iya, memang kesempatan itu banyak tinggal dikoordinasikan ya Pak ya. Betul. Dan mereka juga akan bisa melihat kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh penerjun kita juga. Betul. Gitu. Apakah memang berpeluang ke sana dan membuka ini. Karena alat ini kan sudah menyebar kemana-mana dan sudah kalau di luar negeri sudah digandrungin karena banyak mungkin ya kembali ke olahraga mahal itu dibilangnya kan. Sehingga begitu meminimalisir dari cost yang ada, akhirnya indoor ini sebagai sarana untuk menjadikan olahraga yang berkembang di terjun payung. Makanya selalu setiap tahun, pokoknya setiap agenda, tiap bulan itu pasti ada event-event di negara-negara mana. Yang bisa kita saksikan dan kita gali juga ya Pak, maksudnya dari sana gitu. Nanti kalau bulan Juli Kapolri Cup itu pesertanya seluruh internasional. Ya, kami buka pendaftaran untuk International Open juga dan tingkat nasional juga ada. Jadi di kesempatan Kapolri Cup 2024 ini sebagai kesempatan dari kita juga para atlet indoor skydiving untuk memperkenalkan di Indonesia ini biar lebih mengangkat nama indoor skydiving itu seperti apa sih pertandingannya. Nggak cuma nonton di YouTube di luar negeri aja, biar di Indonesia masyarakat juga mengenal indoor skydiving itu gimana. Jadi makanya dalam kesempatan
kali ini di Kapolri Cup ini juga kami juga undang Sobat Polri yang mungkin nanti berkenan di bulan Juli untuk lihat pertandingan secara langsung live. Bagaimana sih kegiatan-kegiatan cabang olahraga ini, bisa datang ke Wind Tunnel kami. Iya, siapa tahu dengan datang tertarik, mental terbentuk, jadi tim PTP ya. Iya, betul. Nah ini juga buat ini terkait juga ketertarikan, mungkin juga ya sekarang udah zamannya teknologi ya, digitalisasi. Jadi Sobat Polri yang mungkin mau cari tahu atau mau nanya-nanya tentang terjun payung, itu kita punya di Instagram ada PTP di apa? PTP Polri, dan Instagram di @windtunnelbrigade. Oke, jangan lupa follow ya. Iya. Polri semua. Bisa biasa lihat situ siapa yang main, kalau ketemu langsung kepala sekolah mungkin juga bisa lebih kepala sekolahnya. Langsung kepala sekolah. Iya. Siapa tahu dari daerah sana jauh, oh saya pengen nih ternyata terjun payung, mungkin bisa nanya-nanya sama kita bagaimana, apakah kedepannya juga mungkin difasilitasi dari Mabes untuk beberapa orang dari Polda-Polda di sprintkan atau seperti apa untuk berkegiatan untuk menjadi seorang atlet penerjun. Kita rekrut yang dari mungkin baru lulus seperti itu mungkin ya. Dan itu memang saat ini sudah terbentuk sih dari beberapa daerah, terutama Brimobda ya Bang, sudah mengirimkan yang perwakilan yang baru-baru untuk dibentuk untuk jadi penerjun itu udah banyak. Sudah banyak. Harapannya lebih banyak lagi. Karena kenapa kami memberikan suatu persyaratan di dalam pelatihan ke Polda-Polda itu maksimal berdinas 4 tahun. Kenapa? Kalau lebih daripada itu secara fisik, secara ini kan akan berbeda. Makanya yang remaja-remaja kan enak kita bentuk dan kita arahkan. Dan yang kedua, pasti mereka pengen menentukan saya itu harus mau jadi apa dan saya harus memberikan apa. Makanya dengan semangat dia masih remaja ini kan masih kita banget nih, baik Tamtama maupun Bintara maupun perwiranya sendiri kita buat di situ sehingga kita bentuk kebanggaan itu, sehingga harapannya kebanggaan kita bentuk di dalam bidang olahraga terbawa dalam kebanggaan dalam kedinasan. Iya tentunya harapannya kan begitu, kita berprestasi di bidang olahraga, kita juga bisa berprestasi dalam kedinasan, kan begitu. Berarti memang membagi waktunya sudah cukup baik ya, antara terjun dan juga kerja gitu. Betul. Memang ada komposisinya masing-masing, tapi semuanya berjalan. Ya, selama ini sih berjalan kayak kami di Brimob ya, ketika ada tugas mungkin di daerah operasi apa tetap kami laksanakan karena memang itu tupoksinya. Iya, betul. Tugas pokok kita itu adalah melaksanakan tugas kepolisian. Olahraga ini adalah pendampingan saja. Iya. Pendukung. Jadi karena terjun payung ini kan suatu kemampuan pendukung yang sewaktu-waktu diperlukan baik dalam bidang kemanusiaan maupun tugas pokok kepolisian, kita selalu siap. Nah, makanya kemampuan terjun ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi mengasah kemampuan untuk mendukung daripada tugas-tugas khusus kepolisian. Iya, berarti tidak hanya kita menjadi seorang polisi, kita cuma kerjanya sebagai polisi aja, tapi bisa juga hobi gitu ya, berarti bisa jadi berprestasi. Iya ya. Jadi bervariasi lah kita di situ. Bervariasi di situ. Terima kasih dan saya sangat terinspirasi. Mungkin habis ini saya calling. Kami tunggu kedatangan. Yang penting punya mental dulu gitu ya. Terima kasih banyak Bapak dan Mbak, dan mungkin boleh dikasih motivasi dulu dong masing-masing nih, memberikan motivasi untuk sobat-sobat Polri nih untuk bergabung. Kali ini dimulai dari Mbak Nur aja. Lihat sini. Iya. Halo sobat Polri, tentunya saya berdiri di sini atas duduk kayaknya Nur. Oh siap. Oh iya Nur, sorry. Duduk kayaknya. Siap komandan. Jadi tentunya jangan ragu untuk mengembangkan setiap potensi diri dalam diri kita, terus gali apa yang ada diri kita, dan jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru, terutama bidang olahraga kami, indoor skydiving ataupun di skydiving di outdoor. Dan tentunya juga kami sampaikan juga ya Ibu, izin bagi Sobat Polri yang ingin melihat kegiatan-kegiatan kami di cabang olahraga terjun baik indoor maupun outdoor, bisa lihat yang telah tadi disebutkan di Instagram kami @PTP Polri ataupun di Instagram Wind Tunnel kami @windtunnelbrigade. Terus semangat Sobat Polri. Semangat Saya dan bergabung. Udah diborong semua Bang. Iya, kita juga mau. Nur semua Cukup luar biasa. Cukup melengkapi saja lah ya. Boleh Pak. Ya, baik sahabat Polri, karena sudah diborong semua sama Mbak Nur, jadi cuma satu saja yang kita atau beberapa. Jadi apapun bisa kita lakukan untuk menjadi yang terbaik dan selalu menjadi yang terbaik ya.
berpikirlah bagaimana kita menjadi seorang juara, ya. Hiduplah kita seperti seorang juara, ya. Berlatihlah kita seperti seorang juara. Bertandinglah kita seperti seorang juara. Maka daripada itu kita akan menjadi seorang juara baik di bidang olahraga maupun dalam kehidupan sehari-hari kita, dan terutama kepada anggota Polri kita akan menjadi luar biasa untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Luar biasa Bapak. Ya, saya turut bangga juga. Semangat. Nih. Semangat. Makanya moto kita pada saat di Mako, Indonesia semangat juara. Oke, mantap. Sekali tampil harus berhasil. Sekali tampil harus berhasil ya itu. Harus kuncinya. moto jelas itu. Iya, itu jelas dan pasti. Jadi apa yang mau disampaikan di Boros? Iya, udah diborong. Oke, nggak ada kata-kata lain Bang Tama mungkin? Nggak ada, saya Ditunggu nggak di ada Cikeas apa-apa. aja. Ditunggu. Ditunggu aja di Cikeas. Cikeas. Semoga menjadi penerjun-penerjun yang handal dan apa ya Bang ya, awet lah. Awet. Oke. Kita utamanya adalah tetap menjaga nama baik polisi, nama baik negara dan kesatuan Republik Indonesia untuk lebih maju. Itu aja. Oke, Terima luar kasih. biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Anjil, Tinggal Pak video yang Tama. tadi tuh yang di outdoornya bisa ditampilkan itu. Oke, Biar nanti terakhir kita- kali biar tahu. Ah. Oh, di outdoornya bagaimana sih? Kan? Oke, boleh, Jadi boleh. bukan hanya indoor saja. Ini loh yang kita ini terakhir. lakukan. Kita aplikasikan kita di udaranya. Iya. Setelah di indoor ini yang kita aplikasikan. Itu ngelewatin awan tuh Pak ya? Iya. Ini nih yang dari tadi Nggak kita ada- omongin. Bu. Iya Mbak, nggak ada turbulens ya? Nggak ada. Kalau pesawat kan ada turbulens Iya. gitu. Ada, kalau mau lewat angin tetap udara tetap ada. Tetap ada. Kalau ada. begitu payung sudah terbuka, Terbuka. itu begitu kita melewatin awan pasti ada goyangan. Tapi kan kita sudah mengkanter dengan kemampuan yang kita miliki. Biar tidak istilahnya beresiko. Itu kita nggak akan takjub ngeliat bawah lagi. Kita udah konsentrasi untuk sama seperti di wind tunnel tadi. Jadi ngeliat bagaimana tinggal caranya gerakan, fokusnya ke poin. Iya. Nah, seperti inilah Ya, kira-kira. kita dari helikopter kalau yang Dan ini. memang kita juga didukung oleh fasilitas dari Poludara sendiri ya, tanpa bantuan. berapa ini, Bang? 10.000 10.000 feet. kaki, iya. Atau biasa kalau di ini kurang 3 lebih kilo ya. 3 kilometer kilo lah, setengah meter lah kalau kita ngitung. bicara meter. 3.500 meter. Udah tinggal udah mikirinnya udah kayak harus kena gitu ya, udah nggak mikir di bawah lagi gitu apa. Nah ini kalau saya bilang tadi seperti Bang Ajay cerita, kalau seandainya kita tanpa adanya wind tunnel untuk melatih kayak gini, berapa kali biayanya untuk terjun coba? Iya. Berapa biayanya kalau Dan seandainya? waktu juga ya, Waktu Bang. harus Karena menggunakan aftur dan sebagainya. Tapi Iya. dengan adanya wind tunnel ini kita bisa berlatih tanpa aftur yang banyak atau bahkan nunggu pesawat atau helikopter yang ada. 1 menit sama saja dengan 2 kali penerjunan. Karena kita 1 kali penerjunan waktunya hanya 35 35 detik. Melayang seperti ini 35 detik. Sisanya kita harus bubar untuk jangan sempat nanti kita waktu tidak lihat altimeter, darat semakin mendekat. Ini tim-tim ini yang akan besok nanti akan tampil di PON, Pon. Pon ya. di Aceh Sumut. Ya, Sumut bulan 10. Iya. Iya, Bulan. jadi Ya, bulan bulan 10 ya kan. Jadi Bulan 9 bulan September. 9 ya, September. Oke, Iya, tanggal September. 8 sampai tanggal 21. Oh iya, September. Pon. Iya, Oke. September, Pon. Oh, luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Kompol Anjil, Kompol Terima Wiratama, kasih Brigadir SSDM Nur. Podcast sudah Iya. memberikan kesempatan kami untuk hadir di sini memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada Iya. tentang terjun payung. Sangat bangga juga sih Bang Terima karena kasih. prestasi dan juga semoga setelah ini banyak banget teman-teman yang berprestasi terutama juga Sobat Polri yang mau bergabung bisa jadi ini. Oke, terima kasih banyak. Salam sehat, lancar, salam juga buat seluruh teman-teman atlet. Ya, Ya terima kan? kasih. Akhir kata Sobat Polri terima kasih. Sampai ketemu di SSDM Podcast lainnya dan kami mengucapkan Salam salam presisi.